Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah. Episode 22. Pisau bermata dua. Setelah mendapat izin masuk ke daratan Cina, armada Portugis pimpinan Fernam Perez langsung menuju Guangzhou. Dan sesampainya di sana, sebagai tanda penghormatan, ia menembakkan meriam kosong. Adat semacam itu sudah biasa di antara para pelaut Eropa. Pelaut Tionghoa pun melakukannya saat pertama kali melihat Portugis sampai di Malaka. Tapi anehnya, di Guangzhou tidak ada sambutan hangat atas tembakan meriam kosong tersebut. Tome dan Fernam mendapatkan wajah orang Guangzhou memandangi mereka dengan tegang. Lagi-lagi, Tome merasakan firasat kurang enak. Apakah mereka melakukan kesalahan? Jangan-jangan memang ada perbedaan yang sangat besar antara orang Cina perantau dengan mereka yang tak pernah kemana-mana. Bicara tentang merantau, pasca jatuhnya Majapahit, banyak dari orang Jawa, termasuk para ningrat dan Brahmana, menyeberang ke Bali untuk menghindari hukuman dari Demak. Putra almarhum Raden Patah, yaitu Trenggana, sebenarnya ingin sekali mencegah eksodus tersebut. Menurutnya, simpatisan Patih Udara, apapun kastanya, harus dilibas, dan harta Majapahit yang mereka bawa harus diamankan. Namun nampaknya Pati Unus, iparnya yang kini bergelar Sultan Demak, lebih suka membangun kekuatan lagi untuk membalas dendam pada Portugis. Dan memburu ningrat Majapahit artinya harus memanjangkan perang ke ujung timur Jawa, di mana mereka akan berhadapan dengan Blambangan yang masih sangat kuat. Belum lagi resiko serangan dari Sunda Galuh di barat yang telah resmi jadi sekutu Portugis. Sementara Cirebon belum segitu kuatnya menghadapi Simaung Tua. Begitulah, gelar Sultan bagi Pati Unus sama sekali bukanlah suatu privilege. Tiap hari baginya adalah pertaruhan. Salah melangkah sedikit saja, kesultanan yang baru seumur jagung ini niscaya bisa lenyap sekedipan mata. Akibat perang berlarut dengan Patih Udara dan macetnya niaga gara-gara Portugis bercokol di Malaka, kekayaan Demak kian terkuras dari waktu ke waktu. Tapi semua lubang itu akan bisa ditambal jika saja Malaka bisa jadi miliknya. Trenggana yang darah biru itu mungkin belum juga sadar kalau sisa harta Majapahit yang sudah lama lewat masa jayanya itu tak sebanding dengan valuasi dagang internasional. Lain hal dengan Pati Unus. Ia tahu benar, sebab dirinya adalah keturunan bisnismen. Kalau tidak, mana mungkin orang Eropa mati-matian berlayar dan berperang? Kekayaan yang memungkinkan bumi sampai harus dibelah dua antara Portugis dan Spanyol.
Dan kala Portugal berhasil menduduki posisi di mana Pulau Rempah ada di depan hidung mereka, seluruh Eropa pun bergetar. Venesia yang kaya raya itu kini merasa tercekik, dan Spanyol harus berlari sekuat tenaga mengejar ketertinggalan mereka. Itulah yang membuat Raja Charles dengan sangat yakin menolak permintaan Alvaro da Costa, duta besar Portugal, untuk mempertimbangkan posisi Magellan sebagai pimpinan ekspedisi Maluku. Meski segala bujukan ia keluarkan, dari mulai menjaga hubungan baik dengan Portugal, sampai resiko ketidaksukaan rakyat Spanyol yang pasti akan tergores harga dirinya. Tapi Raja Charles tertawa terbahak-bahak mendengar semua ocehan Alvaro da Costa. Ia bilang, "Gawat, gawat. Permintaanmu dan rajamu sungguh gawat. Jika aku menjilat ludahku sendiri, mau dikemanakan mukaku ini, wahai Tuan da Costa? Bukankah itu gawat? Dan kenyataan bahwa kau sampai repot-repot menghadapku menandakan kalau Portugal benar-benar ketar-ketir soal Magellan. Dan juga menandakan kalau kalian khawatir bahwasanya misi ini akan berhasil. Gawat kan? Tapi begini, Tuan da Costa. Kau bisa pegang ucapanku. Jikalau nanti ekspedisi ini berhasil, aku berjanji tidak akan merebut Maluku begitu saja. Kita akan ukur ulang dunia ini. Dan aku, Raja Spanyol, tentu saja akan patuh kepada perjanjian Tordesillas yang berlaku." Dengan wajah merah, Alvaro da Costa memberi hormat sekali lagi pada Raja Charles dan pergi dari istana Valladolid. Setelah itu, sang raja membalik badan dan bicara pada orang kepercayaannya. "Kau lihat itu? Gawat. Portugal panik. Sepertinya keputusanku merestui pelayaran Magellan adalah hal yang tepat, Karenanya, kau jagalah orang itu. Lindungi dia dari antek Portugal maupun orang kita sendiri. Pokoknya Maluku harus kita miliki." Itu adalah kado yang cocok jika aku berhasil dilantik jadi Kaisar Roma Suci. Gawat! Raja Charles pergi, meninggalkan si orang kepercayaan yang menunduk menerima segala titahnya. Orang itu adalah Juan Rodríguez, Uskup Burgos, pimpinan Casa de Contratación, yang justru sejak awal sudah menyimpan kebencian terhadap Magellan. Bagaimana mungkin ia bisa melindungi Magellan dari celaka kalau sesungguhnya ia menginginkan hal yang sama? Siang itu di timor terjadi kehebohan. Warga sekitar pantai Livao, pedagang-pedagang berbagai macam bangsa, bahkan seorang raja dari suku Atoni berkerumun di depan sebuah rumah di mana ada tubuh terkulai di berandanya, bersimbah darah, diiringi jerit tangis perempuan. Itu adalah suara istri Serau. Saat kerumunan orang makin mendekat untuk mengetahui apa kejadian yang sesungguhnya, terdengar hardikan seorang lelaki minta supaya mereka menjauh.
Francisco Serrao, yang wajahnya dipenuhi rasa marah dan ketakutan, menodongkan pedangnya ke arah semua orang, melarang mereka untuk mendekati istrinya. Ia tak bisa ambil resiko. Meski lelaki yang coba menyakiti mereka berhasil ia lumpuhkan, siapa yang tahu kalau ia punya partner yang juga menyamar jadi pedagang atau orang desa. Apalagi Li Fao punya satu titik niaga yang ramai, penuh dengan orang berbagai suku dan bangsa. Akhirnya, Raja Ambeno, kepala suku Atoni yang berkuasa atas daerah situ, maju ke hadapan Serrao. Ia beserta para ajudannya berhasil menenangkannya dan meyakinkan Serrao untuk segera membawa istrinya ke tempat yang aman. Setelah istrinya bisa istirahat dengan pulas, barulah Serrao meninggalkannya dan menghadap Raja Ambeno untuk mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus coba menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sebanyak apa yang Serrao tahu soal upaya pembunuhan ini? Lama tak kita dengar kabar Serrao dan istrinya, yang dalam pengasingannya justru menikmati ketenangan yang lama tak bisa mereka rasakan. Keduanya tinggal di pantai Li Fao yang udaranya hangat pada siang hari dan sangat sejuk di malam hari. Di pantai itu pula ada sebuah titik niaga yang ramai bernama Pantai Makassar, yang dari namanya saja kita bisa tahu siapa yang memulai aktivitas dagang di sana. Pantai Makassar adalah salah satu titik dagang yang paling ramai, terutama oleh pelaut Jawa, Melayu, India, Cina, dan tentu saja orang Makassar. Ketika kapal bersandar, warga Timor yang perempuan naik ke kapal untuk menggelar dagangan. Dan produk Timor yang paling berharga adalah kayu cendana. Jumlahnya melimpah ruah di Timor. Dari niaga dengan orang luar, Timor mendapatkan emas, perak, peralatan besi, dan tembikar. Satu hal yang unik dari tradisi orang Timor kala itu adalah mereka tidak akan melakukan transaksi dagang kalau rajanya tidak hadir. Mereka akan menunggunya datang terlebih dahulu. Dan ketika sebuah kapal dagang berlabuh, maka raja akan muncul ditemani oleh permaisuri dan anak-anaknya, para selir dan para pembantunya. Jadi tiap momen aktivitas niaga sudah layaknya pasar kaget, bahkan festival. Karena itulah, kehadiran Raja Ambeno siang itu bukan suatu kebetulan. Dan kini, pada dirinya lah Serrao meminta perlindungan bagi diri dan istrinya. Tapi Raja Ambeno meminta maaf pada Serrao, bahwasanya ia merasa tidak bisa melakukan itu. Ia berkata kalau wilayahnya yang dekat pesisir tidak memungkinkan perlindungan maksimal, saking ramainya daerah pantai tersebut. Apalagi Raja Ambeno tahu kalau usaha pembunuhan ini berkaitan dengan konspirator tingkat tinggi. Maka dari itu, ia menyarankan agar Serrao dan istrinya pergi ke selatan, menuju wilayah kerajaan Wehali. Tiap malam sejak terjadinya usaha pembunuhan tersebut, Serrao selalu memikirkan tafsiran atas angka-angka misterius di kalung pemberian Siliwangi, wayang gunungan Kalijaga, dan mimpi Bayan Sirullah, yang jika diselaraskan muncullah angka tahun 1521 Masehi. Apa yang akan terjadi 3 tahun dari sekarang?
Dan jika memang ia ditakdirkan untuk menjadi saksi, artinya mustahil ia akan mati. Tapi bagaimana dengan istrinya? Dua hari berlalu, tibalah hari Minggu. Serau dan istrinya yang telah pulih berangkat menuju biara Portugis di pantai Makassar. Dalam perjalanan, mereka dihampiri seorang pastor Portugis, pimpinan misi gereja di Timor. Ia langsung menyampaikan keresahannya tentang saran Raja Ambeno agar Serau pergi ke Wehali. Ia berkata, "Tuan Serau, wilayah itu belum tersentuh oleh Tuhan. Dan kita sama-sama tahu apa yang kebanyakan orang sini sembah. Batu, sungai, pohon, yang semua ditinggali iblis, Tuan. Iblis. Kalau kau mau, tinggallah di kompleks biara bersama kami dan Portugis lain. Kita bisa saling melindungi." Serau melangkah dengan mata nanar. Ada benarnya juga apa kata sang pastor. Entah apa yang bakal mereka temukan di Wehali sana. Tinggal bersama orang pagan tak tahu sampai berapa lama. Tidakkah iblis akan berupaya merenggut iman mereka? Namun tatkala mereka sampai di biara dan menemukan ratusan jemaat pribumi duduk menunggu mulainya ibadah, pikiran Serau langsung jadi bulat seketika. Dikawal sepasang prajurit suku Atoni, Serau dan istrinya masuk ke hutan menuju selatan pulau. Bahkan iblis pun tidak lebih menakutkan daripada dendam seorang perempuan. Wajah Nukila menghantui batinnya bermalam-malam. Siapa yang bisa mengenali kalau ada penyusup Tidore menyamar sebagai orang Timor yang ingin beribadah ke gereja? Kini kita melompat jauh ke utara, singgah ke Guangzhou, di mana Tome Pires telah memulai pekerjaannya sebagai duta Portugal di Tiongkok. Sibuk, meski kantornya masih berada di dalam kapal, mengambang di tepi sungai. Siang itu ia menerima kedatangan pejabat setempat, yang memang ia undang pertama-tama untuk melihat kapal beserta aktivitas yang ada di dalamnya. Tapi yang paling utama adalah Tome Pires ingin menyampaikan permohonan maaf atas insiden penembakan meriam kosong yang membuat heboh warga Guangzhou tempo hari. Tentu saja, permohonan maaf disertai juga dengan sekotak hadiah pelunak hati. Isi kotak itu membuat si pejabat tersenyum senang. Ia bilang pada Tome Pires agar ia tak perlu risau soal meriam. Semua akan aman dan tentram. Diplomasi pertama di Guangzhou berjalan sukses. Andai saja mereka tak mendengar lonceng tanda kapal Portugis baru saja berangkat. Tome Pires berlari ke geladak atas, menemukan dua kapal dari armada dipimpin langsung oleh Fernam Pires sedang melaju entah kemana. Betapa malu dirinya kala tak bisa menjawab pertanyaan si pejabat yang jadi tamunya. "Kemana dua kapal itu pergi?" Tome Pires yang tidak tahu menahu hanya bisa mencari-cari awak kapal dengan matanya, dan kala ia menemukan salah satunya, ia memasang tatapan galak yang bikin si awak gelagapan seraya menjawab, Katanya mau ke Fujian." Si pejabat pergi sambil berkata keras-keras, "Fujian? Kalian orang asing dengan tabiat barbar kalian
Tidak ada yang boleh datang dan pergi seenaknya tanpa izin. Kalian akan terima akibatnya. Lihat saja. Sia-sia Tome Pires mencegahnya. Turun dari kapal. Si pejabat sudah melenggang bersama pengawalnya, tetap menenteng hadiah yang baru saja Tome beri 5 menit sebelumnya. Dari tepi sungai di Guangzhou, kini kita melompat jauh ke barat, ke pelabuhan Sevilla di tepian sungai Guadalquivir, di mana Magellan baru saja dari kantor Casa de Contratación bersama Duarte Barbosa. Sepanjang jalan ia meluapkan kekesalannya pada sang ipar karena permintaannya untuk melengkapi ekspedisi dengan 5 kapal baru tidak disetujui. Magellan malah ditawari 5 kapal bekas yang meski katanya cukup baik kondisinya, tetap saja itu kapal lama. Pusing dengan omelan adik iparnya yang bahkan berlanjut sampai dekat rumah, Barbosa berkata, "Bukankah kau cocok dengan kapal-kapal itu, Magellan?" Magellan menghentikan langkahnya, kemudian menatap Duarte Barbosa dengan tajam. "Apa maksudmu? Kau mau bilang kalau aku ini barang bekas?" Tahu kalau perasaan adik iparnya tersinggung sampai bergetar, Barbosa menahan bahu Magellan, seraya berujar, "Ya betul, bekas, tapi syarat pengalaman. Coba pikirkan, berapa jarak yang sudah dilalui 5 kapal itu? Berapa badai dan gelombang yang telah mereka lampaui? Kau mau bilang, barang lama tak ada gunanya? Ayolah Magellan, berikan 5 kapal itu kesempatan, sebagaimana Tuhan memberimu kesempatan. Hei, kita bisa bikin mereka sehebat kaptennya. Kau Magellan." Beberapa nafas selanjutnya, amarah Magellan mereda. Lalu di jarak 100 meter dari rumah, keduanya mendengar suara Henrique memanggil-manggil. Ada hal penting yang terjadi di kediaman mereka. Magellan dan Barbosa buru-buru ke rumah untuk membuktikan ucapan Henrique. Benar saja, sekumpulan lelaki Portugis menyambut mereka pulang seakan-akan ini adalah hari ulang tahunnya. João Serrao, adik Francisco Serrao, menghampiri Magellan. "Benar kan, Tuan Magellan? Hah? Mereka hijrah ke Spanyol untukmu. Mereka ingin mendaftar jadi awak kapal ekspedisi Maluku." Hati Magellan penuh dengan rasa bahagia. Keriaan itu terhenti tatkala terdengar bentakan dari pintu rumah. Maria yang makin buncit karena hamil keluar menodong semua orang dengan sapu. "Ferdinand, bawa gerombolanmu pergi dari rumah, atau kau yang tak usah pulang sama sekali." Ikuti kelanjutan segala keseruan ini di episode berikutnya, Roman Benang Merah, dalam judul Aturan Main. Ditulis dan dinarasikan oleh Endit Naratama.